ضياء منه القمر يستحي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة. Kita mulai nggih, Bunda dan Ya, Bapak siap. sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan selalu atas segala rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesehatan serta keluangan waktu untuk bisa turut hadir dalam acara webinar series persembahan cinta dari Salimah PJ Banguntapan yang pada sore hari ini akan melaksanakan seri yang pertama. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang Islam yang beriman. Bunda dan juga Mbak sekalian, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Nia Kurniasari. Kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani betawa waro adalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah kepada Ibu Nia yang telah membacakan ayat Quran suci Al-Quran gitu ya. Untuk selanjutnya acara sambutan dari Ketua PJ Salimah Banguntapan kepada Ibu Wina Rohmaniyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinal Islam wa atimma alaina ni'mah. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam kajian virtual dalam rangka memperingati Hari Ibu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, pembicara yang sudah bergabung juga, Bu Milati, dan segenap pengurus Salimah PC Banguntapan, seluruh ibu-ibu hebat yang bergabung pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya seorang ibu tetap mulia, ya. Tidak ada hari yang sangat spesial, dalam arti semua hari adalah sangat spesial untuk seorang ibu, gitu ya. Karena memang ibu memiliki waktu 24 jam, ya, untuk bagaimana bisa memanage keluarga, ya, memainkan banyak peran di dalam rumah tangga, di luar, ya. Mudah-mudahan webinar series yang kami persembahkan dari Salimah Banguntapan ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua, karena memang di antara sekian banyak peran yang kita lakukan sebagai seorang ibu, ada hak-hak yang memang harus kita tunaikan. Salah satunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecantikan, ya, dan kebetulan di sini pembicara sudah bergabung. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sini kita bisa terapkan, ya, bagaimana kita menunaikan hak-hak tubuh terhadap tubuh kita dalam rangka kita bersyukur. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur kepada Allah maka Allah akan berikan azab. Nah, di sini pembahasan kali ini mungkin sebagai bagian, ya, dari rasa syukur kita, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu untuk merawat tubuh kita sebagai bagian dari apa yang telah Allah ciptakan untuk kita gunakan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai lahan ibadah, ya, dalam kehidupan kita. Mungkin saya akan membuka rangkaian acara webinar dan lomba dari Salimah Banguntapan. Saya buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung kepada ibu-ibu hebat. Mudah-mudahan dapat mendapatkan ilmu pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Wina yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka webinar series pada sore hari ini. Baik Bunda dan Bapak sekalian, sedikit mungkin informasi terkait dengan acara dari Salimah Banguntapan. Pada bulan ini memang kami mengadakan kegiatan untuk menyemarakkan Hari Ibu. Kami akan mengadakan beberapa webinar. Dari yang hari ini kita mengadakan webinar tentang kecantikan, kemudian hari Ahad depan tanggal 19 nanti kita akan mengadakan webinar tentang kesehatan yang diisi oleh dokter. Kemudian puncaknya adalah webinar yang diisi oleh Ibu Nur Lesni Nani Pamela, pemilik swalayan Pamela. Dan juga selain webinar kita juga mengadakan
lomba quotes. Nanti untuk lebih lanjutnya akan kami sampaikan setelah materi disampaikan oleh narasumber. Sebelum kepada pemateri, sedikit saya bacakan tentang moderator pada sore hari ini yang akan membersamai kita mengawal acara. Beliau bernama Ibu Nandika Aisyah Pratiwi, kemudian lahir di Purworejo pada tanggal 28 Oktober 1989, alamatnya di Wioro Kidul, RT 08, Batu Retno, Banguntapan. Kemudian riwayat pendidikan S1 Agribisnis UGM, kemudian melanjutkan S2 di Ekonomi Pertanian IPB. Aktivitas beliau sekarang ibu rumah tangga dan juga sebagai owner All Fishery Store di Banguntapan. Untuk selanjutnya mungkin kepada Ibu Dika saya persilahkan untuk mengawal materi pada sore hari ini. Cek. Suara saya terdengar ya, Bu? Dengar Mbak Dika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya sore hari ini. Semoga selalu sehat dan Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua. Baik, ibu-ibu sekalian, menjadi cantik, baik fisik maupun ruhi tentu sesuatu yang sangat diidam-idamkan bagi seorang wanita begitu ya Bu. Tidak hanya cantik di luar, tetapi juga cantik di dalam. Kalau bahasa kerennya mungkin seseorang itu harus punya inner dan outer beauty seperti itu. Nah, dalam Islam seseorang memang dilarang untuk bertabaruj gitu ya. Tetapi merawat diri ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita terhadap Allah, terhadap segala pemberian fisik yang sudah diberikan Allah. Jadi ketika kita merawat diri dengan baik, itu bukan berarti kemudian kita berlebih-lebihan, berfoya-foya, atau kemudian kita boros, tapi itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran atas segala nikmat fisik yang telah Allah berikan kepada kita. Bersama saya sudah hadir seorang pembicara yang nanti akan mengupas tuntas bagaimana caranya untuk merawat diri kita, ibu-ibu, sebagai seorang wanita. Namun, sebelum saya membacakan CV beliau, saya ingatkan kepada para peserta bahwa sesi tanya-jawab sudah dimulai di chatroom. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung saja menuliskan pertanyaannya di chatroom. Nanti setelah materi selesai, pertanyaan insya Allah akan dijawab satu persatu oleh pemateri. Baik, karena ibu-ibu sudah tidak sabar sepertinya, langsung saya bacakan kurikulum vitae untuk pembicara kita pada sore hari ini. Nama Milati Kamaliah SSI Diploma Sidesco, pendidikan IPB Sarjana Biologi, kemudian Puspita Marta, Diploma Sidesco, Komite Internasional d'Estetik et de Kosmetologi. Pengalaman, Guru Bimbel Nurul Fikri Jakarta atau Depok, Guru Sekolah Ibu Yogyakarta, dosen tamu vokasi UGM, pembicara berbagai kegiatan edukasi kecantikan muslimah, ibu dengan 3 putra, dan beliau adalah co-founder Omah Mila Salon dan Spa Muslimah. Baik, bersama saya sudah bergabung Bu Mila di sini. Selamat sore Bu Mila. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Masya Allah, ini auranya Bu Mila sampai ya ke kita semua ibu-ibu ya. Terlihat shining, shimmering, splendid gitu ya Bu, kalau bahasa kerennya sekarang. Baik, Bu Mila, saya persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai tips perawatan diri bagi ibu-ibu. Mungkin sekitar 30 menit Bu, nanti setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, saya persilahkan kepada Bu Mila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu semua ya.
Kayaknya nggak ada bapak-bapak ya. Ibu-ibu semua, akhirnya kita bisa bertemu ya lewat virtual pada sore hari ini, yang merupakan rangkaian dari acara Hari Ibu ya, Hari Ibu. Seperti disampaikan oleh Ibu Wina tadi di pembukaan bahwa bagi kita gitu ya, hari spesial untuk seorang ibu ya, bagi keluarganya itu tidak ada batasan waktu sebenarnya. Jadi setiap hari adalah hari ibu ya, karena kitalah yang menjadi apa ya, kunci bagi berjalannya sebuah keluarga. Saya pernah baca quote, jadi rumah tangga yang bahagia itu bersumber dari rumah tangga yang bahagia bersumber dari bahagianya seorang ibu. Jadi sebegitu pentingnya bagaimana seorang ibu ya yang bahagia itu dapat menjalankan perannya. Bahkan pernah di iklan di TV ya, iklan di TV itu ada, saya lupa iklan apa. Jadi di situ digambarkan tiba-tiba ibu dari keluarga di iklan itu sakit. Nah, ternyata ketika si ibu sakit itu rumah menjadi amat sangat kacau balau. Digambarkan di iklan itu gitu. Jadi padahal sakitnya flu, iklan obat flu kalau nggak salah. Jadi itu kacau digambarkan rumahnya. Jadi memang benar seorang ibu itu kalau ayah yang sakit gitu ya, mungkin masih bisa dihandle lah ya. Bahkan urusan nafkah ya, hari gini urusan nafkah pun seorang ibu tuh bisa menjalankan peran itu gitu, mencari nafkah. Tapi kalau seorang ibu sudah sakit ya, itu masya Allah itu, aduh kayaknya rumah tuh jadi kehilangan semangat gitu. Nah, jadi pada sore hari ini insya Allah kita akan mencoba untuk diskusi ya, diskusi tentang bagaimana seorang ibu dapat menjaga gitu ya keutuhan keluarga juga dirinya agar dapat menjalankan perannya. Nah, dalam Islam ya, kalau di sini judulnya perawatan wajah ya. Jadi memang tema saya itu setelah lulus sekolah kecantikan tuh temanya tema kecantikan. Sesuai permintaan gitu ya, lebih banyak yang minta untuk bicara tentang edukasi kecantikan dibanding bicara tentang mikroba. Jadi saya spesialisnya mikroba kuliahnya itu. Oke, nah ada tiga tema besar sebenarnya, yaitu wajah, rambut, dan tubuh. Nah, sore ini insya Allah kita selain diskusi tentang peranan kita ya, bagaimana kita bisa memanage diri kita ya, nanti akan saya sisipi juga dengan perawatan wajah. Oke, perawatan wajah. Oke, baik, nanti materinya bisa dibagikan kepada peserta. Karena 30 menit, jadi saya coba untuk mengambil intisarinya. Jadi digambarkan di situ ya, di pembukaan bahwa tema kecantikan itu bagi sebagian orang mungkin terasa buat apa ya gitu, kayaknya nggak penting gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin merasa kecantikan, tema-tema seperti itu merasa nggak perlu. Buat mereka mungkin yang penting itu kita tuh ibadah gitu. Padahal kalau kita ingin gali lagi, kecantikan itu tidak melulu kaitannya dengan make up ya. Kecantikan yang saya bagikan ya itu lebih kepada bagaimana kita merawat diri ya, merawat diri sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Tubuh kita ini ya itu telah diberikan tiga modal utama oleh Allah ya. Yang pertama ada akal, yang kedua ruh ya, yang ketiga adalah fisik ya. Nah, ketiga potensi yang diberikan oleh Allah ini ya, itu memiliki haknya masing-masing dan harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti akan jomplang gitu kan. Nah, untuk masalah potensi akal yaitu dipenuhi haknya dengan apa? Dengan banyak mungkin belajar ya, membaca buku ya, belajar di kajian-kajian manapun gitu ya, baik agama maupun yang ilmu-ilmu pengetahuan umum. Untuk ruh itu juga memiliki haknya. Bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah ya, pendekatan terhadap Allah, itu haknya ruh. Nah, untuk fisik itu juga memiliki haknya. Nah, untuk hak fisik ini ya, itu seperti kita ketahui ya, tubuh kita ini, panca indera kita ini ya, sunnatullahnya adalah adanya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya.
Nah, untuk masalah fisik ini pun harus seimbang gitu. Harus seimbang. Seperti di pembukaan ini ya, itu disebutkan tentang jangan berlebih-lebihan ya. Kalau untuk urusan fisik ya, kalau saya pribadi kalau ditanya, banyak sih yang nanya gitu ya, gimana caranya agar ya ini memang kalau untuk perempuan ya, wanita, masalah berat badan itu isu sensitif. Jadi banyak yang bertanya, gimana caranya biar menurunkan berat badan dan sebagainya. Bahkan ada yang melaksanakan diet ABCD seperti itu ya. Ya silahkan saja, monggo-monggo saja. Tapi kita juga harus seimbang ya. Harus seimbang. Kalau saya tidak pernah melakukan diet khusus untuk asupan nutrisi. Tidak pernah. Ya, itu yang pertama, saya tidak pernah melakukan diet khusus. Yang kedua, saya tidak pernah mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk saya. Jadi saya makan biasa aja, seimbang, sesuai dengan apa yang sudah di sini ada Dokter Ari ya, ada Dokter Ari, nanti kita minggu depan ya, kita bertemu dengan Dokter Ari. Jadi kalau saya pribadi, diet itu di sini aja nih gitu, di mindset. Pertama, saya tidak ingin mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk saya gitu. Jadi saya tidak pernah mengharamkan makanan apapun, kecuali atas rekomendasi dokter, karena mungkin ada kejadian khusus ya, atau case khusus dengan tubuh gitu kan. Misalnya gula misal, oh karena tubuhnya bermasalah dengan gula berarti harus mengurangi makanan yang begini-begini. Tapi selama tidak ada, saya makan semuanya seimbang. Dan kita tahu ya, kalau di pelajaran SD sudah diajarin tuh ya tentang menu seimbang ya, 4 sehat, 5 sempurna, itu anak SD sudah tahu tuh. Jadi harus seimbang, ada protein, ada karbo, ada sayur. Nah, jadi semuanya harus ada ya, yang penting jangan berlebih-lebihan. Itu kan di situ kelihatan ya, jangan berlebih-lebihan. Jadi makanan itu menjadi masalah jika kita berlebihan gitu kan. Ada juga, tapi ini saya pernah mendapat info kalau ini hadisnya doif gitu ya. Tapi selama ini mungkin baik ya, nggak apa-apa juga. Jadi ketika kita makan, lambung kita itu dicoba untuk dibagi menjadi 3 bagian ya. Bagian yang diisi makanan, air, dan udara. Jadi lambung dibagi 3 gitu kalau kita makan. Artinya apa? Jangan sampai lambungnya ketika makan semua diisi dengan makanan gitu ya, tapi disisakan untuk udara dan air. Ciri kalau kita terlalu banyak memasukkan makanan ke lambung ya, itu ada rasa mual, kepengen muntah, itu berarti udah full banget tuh ya. Oke, nah itu. Oke, jadi itu. Jadi untuk fisik, nah ini batasan saya di fisik ya ibu-ibu ya. Oke, nah fisik ini ya, di masa pandemi seperti ini ya, mungkin kepedulian orang-orang terhadap kesehatan fisik mulai naik nih. Mulai naik. Saya perhatikan gitu ya, di awal pandemi corona, itu banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk berjemur. Oke, benar nggak Ibu-Ibu? Berjemur itu lagi ngetren tuh, sejak pandemi corona. Kalau saya pribadi, kampanye untuk berjemur, sudah saya kampanyekan sejak saya lulus Sekolah Kecantikan tahun 2013. Jadi, sejak 2013 saya mengedukasi tentang tema perawatan diri, ya. Itu tema berjemur tuh saya kampanyekan ya. Jadi kalau yang mengikuti sosmed saya sejak dulu, salah satu hashtag saya adalah UVB Hunter. Nah itu udah sejak dari 2013 karena wanita ya, kita wanita itu masa tulangnya kan memang lebih sedikit ya dibanding laki-laki gitu, setahu saya. Nah jadi memang belumlah lagi kita nih melahirkan, hamil ya. Itu kalau kita asupan kalsiumnya kurang, janin bisa mengambil cadangan kalsium kita gitu ya. Jadi kita memang sangat membutuhkan nutrisi ya yang banyak mengandung sumber provitamin D beserta makanan lainnya. Nah, provitamin D dari makanan itu hanya bisa dirubah menjadi vitamin D untuk kekuatan tulang jika kita terkena UVB. Nah, jadi kenapa kita harus berjemur? Itu tadi salah satunya, agar tulang kita kuat. Ibu-ibu, kita sebagai ibu rumah tangga, kalau mau dijabarkan, mau dijalankan, mungkin pekerjaan kita gitu ya di rumah, itu akan 24 jam mungkin bisa jadi ya Bu, bener nggak sih Bu? Ibu-ibu di sini pernah nggak kalau lagi tidur, mau tidur, apa yang terfikirkan tuh Bu?
Kalau saya karena ibu rumah tangga sejati gitu ya, kadang selesai bacain buku sama si bungsu gitu ya, selesai baca buku dielus-elus gitu biar tidur, itu saya kepikir kalau dulu karena sekarang suami LDR, saya tuh rajin masak untuk bekal suami. Jadi mau tidur itu yang dipikirkan besok pagi menunya apa ya. Nah itu jadi mau tidur pun kadang-kadang ada aja gitu ya pikirannya tentang urusan rumah. Nah jadi karena 24 jam ya peran kita tuh kalau bisa mungkin ya kita harus menjadi ibu yang kuat gitu ya. Ibu yang kuat fisiknya juga batinnya juga kuat ya. Nah, jadi bagaimana biar kuat? Tadi ya, pertama kita rajin berjemur ya. Rajin berjemur agar tulang kita kuat ya, agar makanan yang masuk ke kita yang sumber provitamin D itu bisa berubah menjadi vitamin D dengan bantuan UVB. Nah, UVB itu nggak perlu lama-lama kita berjemur, cukup 10 menit. 10 menit. Kemarin juga rame kalau teman-teman ngikutin di sosmed ya, di sosmed itu udahlah berjemur aja gitu ya. Rame tentang jam berjemur. Ada ahli ini mengatakan begini gitu ya. Kok dokter itu bilang berjemur jam 9 gitu. Tapi kemudian muncul lagi tuh dari ahli panjang gelombang dari ITB gitu kan. Itu memberikan penjelasan terkait dengan lintang Indonesia dan segala rupa. Oke, jadi masalah UV, sinar UV, ini terkait dengan perawatan wajah nih Bu. Matahari ya, itu panjang gelombangnya bermacam-macam ya. Yang kita kenal kan ada 2 ya, UVA, UVB. Jadi kalau ibu-ibu lihat iklan kosmetik tuh sering dengar tuh, UVA, UVB. Nah yang kita butuhkan adalah UVB tadi. Untuk apa tadi? Untuk pembentukan vitamin D, membantu pembentukan vitamin D. Sedangkan untuk UVA kita tidak butuhkan. Nah, UVA ini kita tidak butuhkan. UVA justru menyebabkan masalah-masalah pada kulit kita, ya. UVA ini menyebabkan sel kulit kita menjadi kering kalau kita sering terpapar tanpa pelindung, ya. Jadi UVA itu menyebabkan sel kulit kita kalau terpapar tanpa pelindung akan menjadi rusak. Kalau ibu-ibu nanti googling ada di materi saya sih gambar sel jaringan kulit. Sel kulit itu bentuknya agak seperti agak kotak gitu ya Bu ya. Kalau kita sering terkena UVA tanpa pelindung, pelindung dalam hal ini ada pelindung fisik, ada pelindung non fisik ya Bu. Misalnya pakai topi itu juga perlindungan ya. Nah, kalau perlindungan yang non fisik itu bisa dengan sunscreen. Ya. Nah, UVA ini menyebabkan masalah pada kulit seperti ya tadi sel kulit menjadi rusak dan lama-kelamaan bisa menjadi keriput sehingga muncullah penuaan dini ya. Yang kedua, UVA ini bisa menyebabkan flek ya. Kalau bahasa sehari-hari itu flek, kalau bahasa agak kerennya hiperpigmentasi ya. Hiper tuh lebih, pigmen tuh warna. Nah, jadi wajah kita nanti jadi banyak flek karena UVA. Yang ketiga, UVA ini bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, efek paling dahsyatnya UVA adalah kanker kulit. Nah, UVB kebalikannya, kita membutuhkannya. Cukup 10 menit aja per hari ya, Bu. Nah, perbedaan UVA dan UVB, UVB itu daya tembusnya sangat rendah, Ibu-ibu. Ini yang mungkin banyak yang belum tahu. UVB ini daya tembusnya rendah. Jadi kalau ibu-ibu berjemur, dengan pakaian lengkap seperti ini, Bu, ini nggak tembus ke kulit kita, Bu. Jadi kalau berjemur, UVB-nya mau kena kulit agar efektif gitu ya, diserap kemudian untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D, ibu-ibu harus berjemur dengan menyingsingkan ya. Jadi harus kena kulit langsung. Wah, ini pada protes nih kebanyakan jamaah. Lah, gimana gitu kan? Ya, karena nggak bisa, Bu. Dia nggak bisa nembus nih. Harus dibuka gitu. Agak repot. Kita kan harus nutup aurat gitu ya. Nah, ya mau nggak mau gitu ya. Jadi, yang mungkin rumahnya ada area terbukanya di dalam ya, bisa berjemur tuh. Kalau saya biasanya berjemurnya di dalam pakai daster gitu ya. Lengan pendek, udah. Saya sengaja, yang paling bagus sebenarnya area punggung ya, area punggung. Nah, jadi saya biasanya
membelakangi sinar matahari di pagi-pagi itu, dan saya sengaja kenain leher bagian belakang lah gitu ya. Jadi kalau ibu pakai pakaian tertutup nggak akan tembus dia. Kebalikannya dengan UVA. Kalau UVB dia nggak tembus baju kita, kalau UVA malah tembus Bu. Malah tembus dia, tembus baju. Makanya selain kita sudah memberikan perlindungan dengan pakaian tertutup, menutup aurat, kita perlu juga melindungi kulit kita dengan bahan lain seperti sunscreen. Nah, itu. Nah, ini ada gambar kulit nih ya. Gambar kulit. Nah, seperti ini nih. Nah, kulit kita ini kalau kena UVA, selnya akan rusak. Lama-lama kering dan lama-lama keriput. Boleh dicoba. Jadi coba aja gitu ya. Naik motor nggak usah pakai sunscreen, itu kelihatan tuh bedanya yang rajin pakai sunscreen sama yang enggak. Kulitnya akan keriput. Kalau masalah warnanya jadi hitam, oke lah ya. Tapi kalau jadi keriput itu bahaya. Takutnya nanti sel yang terkena sinar UV tadi lama-kelamaan jadi termutasi sehingga membentuk kanker. Nah itu ya. Oke. Nah itu tadi masalah konsumsi makanan. Jadi kita seimbang saja Bu, kalau masalah diet ya. Jadi yang penting ada karbo, ada protein, ada lemak, ada sayur mayur dan air putih. Yang penting ya jangan berlebih-lebihan. Masalah porsinya seperti apa, ibu-ibu yang mengetahui. Kalau misalnya ingin diet yang baik, sebenarnya kita harus ngerti tuh ya masalah kalori yang masuk ya, energi yang keluar dengan nutrisi yang masuk seperti itu ya. Boleh nanti kalau Salimah mau mengundang pembicara ahli gizi, saya punya rekomendasi ya. Kita hitung-hitungan masalah kalori. Jadi dietnya tuh benar gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian tadi masalah jadi kita dalam hidup seimbang itu ya untuk fisik, pertama tadi memperhatikan asupan makanan ya. Nah, ini sel kulit nih. Sel kulit kita itu bentuknya kotak ya. 75% isinya cairan. 75% isinya cairan ya. Nah, kalau UVA mengenai sel kulit, lama-lama sel kulitnya itu rusak, dinding selnya rusak, cairannya nanti keluar dan kemudian jadinya keriput lama-lama ya. Oke, kampanye saya salah satunya selain UVB Hunter ya, itu adalah pemakaian sunscreen. Nanti kita bahas lagi. Yang kedua selain tadi asupan nutrisi ya, nutrisi kemudian olahraga ya, olahraga berjemur ya, olahraga juga sangat penting agar tubuh kita kuat ya. Jadi untuk fisik itu maintenance-nya adalah tadi makanan yang seimbang, yang kedua berjemur ya, berjemur, yang ketiga adalah olahraga. Olahraga ini dulu saya nggak hobi olahraga, dulu nggak hobi olahraga dulu ya, dulu. Kemudian ketika anak saya 2, nah ini rutin melakukan aktivitas fisik ya. Saya itu mulai tersadar akan pentingnya olahraga ketika memiliki anak 2, usia playgroup dan bayi. Jadi saat itu saya merasakan tubuh saya sering cepet capek, lemes gitulah. Terus sering pusing. Saya sudah seuzon aja, aduh ini saya sakit apa ya. Posisi saya waktu itu di Banjarmasin. Kemudian saya ke dokter karena merasa aduh saya sakit apa nih. Kemudian saya ke dokter, kebetulan dokternya itu senior wanita ya. Senior wanita, kemudian saya sampaikan keluhan-keluhan saya bilang, dokter saya memiliki keluhan ini, cepet capek, sering pusing gitu ya, sakit apa ya dok saya? Kemudian diperiksa dan dicek gitu, kemudian dokter cuma bertanya, suka olahraga nggak Bu? Nah, ditanya begitu, suka olahraga nggak Bu? Biasa ya kalau jawabannya ini pembelaan diri gitu ya, saya nggak jawab suka dan nggak jawab tidak, saya langsung kalau udah orang ditanya ada gitu tuh indikasi tuh sedang mencari mencari pembenaran. Kan itu dok, kan saya kan sudah mengerjakan pekerjaan rumah dok, gitu kan. Dokter kan nanya suka olahraga atau tidak Bu, langsung jawabnya itu dok, kan saya kan sudah mengerjakan pekerjaan rumah dok, keringetan dok, itu keringetan. Terus dokter bilang, Bu, itu pekerjaan rumah, kalau ibu jalankan, yang keluar hormonnya adalah hormon stres, bener nggak? Digituin sama dokter. Gitu kan. Tapi kalau olahraga, niatnya olahraga, itu yang keluar hormon endorfin, hormon bahagia.
Oh, gitu ya, Dok. Waktu itu saya belum ngerti tentang definisi olahraga. Tapi kan keringetan, Dok. Kalau cuman keringetan aja iya, tapi manfaat dan definisi olahraganya nggak dapet gitu kan. Terus gimana, Dok? Tetap harus olahraga. Coba Ibu bener nggak? Tadi yang saya bilang kalau Ibu mengerjakan pekerjaan rumah, iya keringetan, tapi yang keluar apa? Stres nggak? Stres nggak? Iya sih gitu kan. Mana nggak pakai rewang waktu itu ya. Jadi wah ngerjain tuh, ngerjain, nah boro-boro gitu menikmati. Keringetan iya, tapi tidak manfaat fisiknya, aktivitas fisiknya nggak dapet. Kemudian saya di Jogja itu kenal dengan personal trainer lulusan UNY ya, namanya Coach Arbiarso Wijiatmoko. Saya tanya waktu itu sama beliau, apa bedanya olahraga sama pekerjaan rumah tangga? Saya bilang, karena ibu-ibu tuh banyak denial termasuk saya. Beliau bilang, pekerjaan rumah tangga dengan olahraga tuh ibarat pintu dengan jendela. Artinya sama-sama bentuknya kotak, sama-sama untuk arus keluar masuknya udara, tapi beda fungsi gitu. Pintu buat keluar masuk yang normal gitu ya, yang normal. Tapi jendela kan enggak. Nah, jadi yang namanya olahraga itu memang aktivitas yang niat. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman saya itu yang ngelihat aktivitas saya, kan katanya saya rajin olahraga gitu, terinspirasi. Gimana sih caranya Bu Mila biar memulai olahraga itu? Yang pertama itu niat, saya bilang. Seperti dalam agama kita ya, innamal a'malu binniat gitu. Niat dulu nih dikuatkan. Harus memang istilahnya input dulu, pentingnya olahraga ini apa sih gitu. Saya bilang, niat dulu aja. Dan nggak perlu gitu ya, nggak perlu dulu yang keren-keren misalnya nge-gym. Wah gitu ya, nge-gym ke sana, senam di sana. Nggak usah dulu deh, yang simple aja dulu, jogging. Dr. Dewi Inong Irana SPKK, seorang dokter spesialis kulit terkenal di Jakarta, seorang akhwat gitu ya, itu sampai saking gitu ya magernya, beliau kan perempuan, saya juga perempuan, magernya untuk berolahraga gitu, beliau memotivasi, udah jogging aja deh 1 menit ya, 1 menit tuh di bawah sinar matahari. Tadi kan kita harus berjemur ya Bu ya, UVB tadi 10 menit, ya udah berjemur sambil, jadi joggingnya itu tuh sambil menyerap sinar matahari. Jadi cukup kalau olahraga itu cukup 30 menit ya, 30 menit sebenarnya idealnya 3 kali seminggu ya, masing-masing 30 menit. Nggak perlu misalnya gerakan apa-apa, nggak perlu, udah jogging aja. Nah di Jogja ini itu saya lihat memang agak berkurang ya kearifan lokalnya. Dulu kan Jogja terkenal dengan sepeda ontel. Ya, sekarang saya kalau ngegoes itu kebanyakan motor gitu ya. Bahkan untuk pergi ke warung depan aja itu tuh naik motor. Nah, ini bisa dicoba dengan olahraganya jogging aja ibu-ibu. Jadi ibu-ibu misalnya punya kegiatan mengantar anak-anak ke sekolah. Kalau anak TK itu kan deket-deket biasanya ya dari rumah gitu, dari rumahnya. Itu bisa dimulai dengan cara apa? Nganterinnya pakai sepeda, Bu. Jangan lagi pakai motor gitu ya. Atau ke pasar. Nah, saya tuh sering banget jalan kaki ke pasar Ngipik, Bu. Rumah saya kan di Pleret sini. Saya kalau ke pasar Ngipik tuh jalan kaki. Jalan kaki, kemudian pulangnya bawa belanjaan 10 kilo kanan kiri. Nah, itu udah dapat lebih dari 30 menit kan pulang pergi. Atau saya cari sarapan ke daerah Pleret sana, ke tukang snack-snack itu jalan kaki, Bu. Jadi saya ya kadang ibu-ibu tuh gini, nggak sempet Mbak Mila gitu loh, nggak sempet Mbak, kayaknya tuh aduh paling sibuk sedunia gitu, sampai olahraganya nggak sempet gitu. Nah ini diniatkan, disempet-sempetin Bu. Pagi saya tuh terus terang, saya tuh jalan kaki ya, beli sayur jalan kaki ke depan, sampai pernah saya dari pasar Ngipik, orang Jogja tuh baik-baik ya, saya jalan kaki ke pasar Ngipik niat belanja, kanan kiri saya bawa belanjaan ada kali 10 kilo. Jalan gitu, tahu-tahu ada yang berhenti tuh Bu motor, ngomong bahasa Jawa, berhenti terus bilang, Mbak, apa ya, pokoknya artinya kira-kira gitu, saya kan nggak ngerti bahasa Jawa, kira-kira artinya gini, Mbak, ayo sekalian saya anterin gitu kan, karena ngeliat saya tuh jalan gitu, mungkin kasihan kali ya, kasihan lihat saya jalan kaki, terus, ayo Mbak, saya anter ke gitu, enggak Bu, nggak usah, lah, ayo, kasihan itu bawa berat-berat lah Bu, saya sengaja Bu ini, saya lagi olahraga Bu. Jadi itu setiap di jalan, ya pasar Ngipik ke rumah saya kan dekat, jadi banyak teman-teman saya kan di sini. Jadi setiap ketemu teman itu, kalau saya lagi jogging bawa belanjaan,
berhenti gitu. Teman-teman saya tuh, Mbak Mila, ayo saya anterin sekalian. Orang saya sengaja kok ini. Oh, sengaja. Ya Allah gitu. Nah, jadi orang-orang tuh pada sibuk, pada ini gitu, pada berbaik hati. Padahal saya lagi niat olahraga. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin niat olahraga gitu aja. Ya. Pergi ke depan tuh beli sayur jalan kaki ya. Ke pasar Nipik jalan kaki, beli apa-apa pokoknya jalan kaki aja udah. Itu udah olahraga. Kalau merasa dirinya repot nggak sempet gitu ya. Kan itu berarti dapat 2 pekerjaan tuh, dapat sayur, belanja sayur, olahraganya juga dapat. Oke, itu ya, jadi olahraga. Nah, sekarang kita masuk ke perawatan wajah. Nah, ini banyak nih, nanti dibaca aja ya. Kebanyakan tuh pertanyaannya adalah bagaimana, gini, pertanyaan yang masuk ke saya tuh seringnya gini, Bu Mila, ini krim ini bagus nggak? Gitu, krim ini bagus nggak, Bu? Nanyanya tuh produk langsung. Saya bilang, Bu, saya itu bukan BPOM. Saya bukan orang BPOM, saya bukan orang Sukovindo, saya bukan orang MUI gitu kan. Jadi saya tidak punya kompetensi mengatakan krim ini bagus atau tidak. Nah, sekarang saya cuma ngasih tahu aja, Bu. Tips memilih skincare, ya. Tips memilih skincare pertama adalah sertifikasi halal. Ini wajib nih, karena kita sebagai muslimah ya, sertifikasi halal itu sangat penting. Karena apa? Jangan sampai gitu ya, kita ingin glowing ya, tapi menghalangi kita masuk surga. Tuh. Jadi ini wajib hukumnya nih, ya, halal. Yang kedua, tip yang kedua adalah sertifikasi BPOM. Kalau sertifikasi halal itu membuat kita ya ikhtiar untuk terlindungi dari bahan-bahan yang haram, maka sertifikasi BPOM adalah ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dari masuknya bahan-bahan yang bisa membahayakan. Oke, memang ada ya yang membahayakan? Oh, banyak. Jadi memang tuntutan dari konsumen ya, mereka itu rata-rata nih, definisi cantik menurut masyarakat di luar sana adalah putih. Oh. Jadi pertanyaan yang masuk seringnya, Mbak Mila gimana cara biar kulitnya putih? Putih, Bu. Putih itu udah jadi mindset. Saya tidak menyalahkan juga ya. Karena apa? Media, benar nggak? Ini lagi demamnya nih, demamnya K-pop, demamnya drama Korea. Nah, nggak usah ibu-ibu, anak SD aja itu sudah demam tuh. Girl band itu. Karena mereka sering melihat itu, jadi mindset mereka yang namanya cantik itu adalah putih gitu. Jadi ini harus diluruskan, mindsetnya bahwa cantik tidak sama dengan putih. Karena apa? Keinginan semua orang yang ingin putih itu akhirnya banyak terjadi. Mereka ini alfa gitu, menghalalkan segala cara demi putih, bahkan menggunakan krim-krim yang nggak jelas gitu, kandungannya demi yang namanya putih. Jadi mindsetnya harus dirubah. Cantik tidak sama dengan putih gitu. Nah, jadi sertifikasi BPOM tadi tujuannya menghindari kita ya tercemar dari bahan-bahan berbahaya. Pemutih yang banyak digunakan, ini ada Dokter Ari di sini. Pemutih yang digunakan itu kebanyakan ya, yang digunakan produsen nakal ya, itu sekarang ini lagi ngetren adalah steroid. Nah, steroid ya ada Dokter Ari ini. Steroid itu tuh obat anti radang ya, dokter ya. Obat anti radang. Jadi bukan untuk perawatan. Obat anti radang, ada yang diminum, ada yang dioles kan. Nah, salah satu efek dari steroid adalah hipopigmentasi, hilangnya pigmen di area yang dioles. Ini yang dimanfaatkan oleh produsen nakal. Jadi dia masukkan tuh steroid di krimnya, sehingga ketika dioles, hipopigmentasi, pigmen kulit di wajahnya tuh hilang. Pigmen kulit itu melanin tadi ya yang digambar. Ya, semakin banyak melanin, kulit seseorang tuh akan semakin gelap. Nah, ketika dikasih krim yang ada steroidnya, melaninnya berkurang. Jadi makanya kelihatan putih, itu efek dari steroid dan itu dipakai oleh produsen nakal. Ya, dan efeknya apa? Efeknya tadi ya. Kalau di wajah biasa selain hipopigmentasi, efek steroid itu adalah hipertrikosis. Jadi tumbuhnya rambut pada area yang dioles. Jadi ada tuh kasus banyak nanya, Bu, saya pakai krim ini, kenapa ya kok saya jadi kumisan? Terus jadi ada rambut-rambut halus, Bu, jadi kayak berambut gitu loh, Bu. Wah, saya udah dalam hati, wah ini steroid. Yang ketiga efeknya itu banyak yang menjadi jerawat mateng ya, yang bahkan merusak wajah.
akne steroid. Yang keempat, itu bikin kulit jadi menipis. Jadi kalau ibu-ibu lihat wajah itu suka ada apa ya namanya kayak urat ya, urat tuh tahu urat ya Bu ya. Jadi ada wajahnya itu tipis, kelihatan biru-biru gitu Bu. Nah itu kalau di body yang menggunakan pemutih steroid itu stretch mark biasanya. Kalau stretch mark tahu ya Bu ya, stretch mark itu tuh garis-garis putih kalau kita habis melahirkan kan suka ada di perut. Nah itu kalau di tubuh biasanya begitu, tapi kalau di wajah nanti biasanya akan kelihatan seperti pembuluh darah itu loh yang biru-biru itu Bu. Nah itu steroid. Oke, jadi yang pertama tips memilih skincare adalah 1, sertifikasi halal, kedua sertifikasi BPOM, ya. Yang ketiga ya, sesuai dengan jenis kulit. Jadi ibu-ibu kalau mau beli skincare harus mengenali jenis kulit masing-masing. Ada yang normal, kalau kulit normal itu seperti kulit bayi. Nah, gampangnya. Ibu-ibu tahu kulit bayi ya? Lembut gitu ya, lembut kayaknya itu lembab. Nah, itu kulit normal seperti itu. Yang kedua, kulit berminyak. Kulit berminyak ini biasanya ciri-cirinya porinya besar. Porinya besar ya. Kemudian ya produksi minyaknya banyak. Nah, ini ada nih di materi. Ini berminyak, pori besar. Jadi banyak tuh pertanyaan, Bu Mila gimana caranya mengecilkan pori-pori gitu kan? Memang kelihatannya mungkin terlihat kurang nyaman gitu, pori-pori besar. Terus saya bilang, ibu itu ciri kulitnya berminyak. Saya bilang, Ibu, Allah itu menciptakan segala sesuatu sudah sesuai dengan keperuntukan. Saya juga termasuk kulit berminyak. Kita jenis kulitnya berminyak, Bu, sama gitu. Makanya Allah kasih pori kita lebih terbuka dibandingkan teman kita yang kulitnya normal. Jadi jangan sedih. Pori besar itu karena kita memiliki kulit berminyak. Fungsinya mengeluarkan kelebihan minyak itu. Nanti kalau misalnya ditutup gitu ya, disumbat, keluarnya gimana gitu kan. Nah, kelebihan orang yang kulitnya berminyak adalah awet muda. Awet muda. Kenapa? Karena sel kulitnya lembab terus, karena diminyaki terus ya sama minyak yang dari dalam tubuh. Jadi harus senang dong kulitnya awet muda gitu ya. Nah, cuman kekurangannya karena dia berminyak, resikonya kalau ada debu-debu itu gampang nempel. Gampang nempel dan jadinya akhirnya lebih cepat kotor dan berkomedo. Nggak apa-apa, yang penting tadi kita rajin merawatnya, rajin cuci muka aja udah gitu ya. Oke, kulit berminyak, kemudian kulit normal. Selanjutnya ada kulit normal ya. Next Mbak, ada kulit normal ya. Kalau kulit normal tadi seperti kulit bayi ya. Kemudian kulit kombinasi itu biasanya jadi dia berminyak di daerah T. Daerah itu tuh T itu di hidung sini sampai ke dahi. T itu hidung sampai dahi itu berminyak biasanya sampai di pipi dekat hidung itu berminyak. Terus bagian pipi bagian dalam tuh biasanya dia normal. Itu kombinasi. Yang kemudian jenis kulit yang sensitif. Nah, ini biasanya memang agak rewel kulit sensitif ya. Jadi memang perawatannya juga harus rajin, pemilihan skincare-nya juga harus tepat karena kalau tidak nanti dia gampang alergi gitu kan. Oke. Itu jenis kulit ya. Oke. Nah, ini kulit normal ya. Warnanya merata seperti kulit bayi deh gitu ya, lembut, lembab gitu. Kemudian tipsnya, ini kulit normal memang kulit yang paling nyaman gitu ya, paling nyaman, paling enak deh gitu. Tapi tetap kita itu yang penting adalah penerimaan terhadap diri kita sendiri. Bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Jadi nggak usah iri dengan teman, tetangga, atau siapapun. Ya, kita harus meyakini bahwa aku adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Fokus saja dengan kelebihan kita, gitu ya. Oke, ini kulit normal. Kemudian kulit apa? Yang di bawahnya apa tuh, Mbak? Sensitif ya? Kombinasi apa sensitif tuh? Kulit sensitif ya dan kombinasi, yaitu ciri-ciri nanti ada di bawah situ ya. Oke, nah ini kulit sensitif. Ini memang agak ini ya, kalau yang kulitnya sensitif itu harus ekstra karena apa? Dia itu nggak boleh kena produk sedikit yang nggak cocok tuh langsung bereaksi. Itu biasanya kulit sensitif. Nah, masalahnya kalau kita memilih skincare, tadi kan pertama memilih skincare itu tadi sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, sesuai jenis kulit. Yang keempat adalah cocok.
Jadi penentu untuk kita memilih skincare adalah cocok. Nah, jadi teman-teman misalnya mau mencari produk yang bagus, keempat itu tadi aja. Ada halalnya, ada BPOM-nya, sesuai dengan jenis kulit kita dan cocok di kulit kita. Penentunya adalah cocok. Jadi memang tidak bisa dipaksakan. Banyak orang yang bertanya ke saya, Bu Mila pakai apa gitu kan. Ya kalaupun saya kasih tahu gitu, saya pakai ini. Ya bisa aja dicoba, tapi tadi cocok nggak? Cocok itu ditandai dengan ya, biasanya ketika dioles tidak perih, tidak gatal, tidak panas. Kalau memang tidak gatal, tidak perih, tidak panas, ya udah lanjutkan saja. Walaupun mungkin produknya produk lokal yang murah meriah gitu. Jadi ya, nah ini kulit kombinasi, berminyak di dagu, dahi, hidung. Jadi biasanya daerah T. Selebihnya dia normal biasanya ya. Oke, ini kulit kombinasi. Nah, oke, lanjut yang selanjutnya, Mbak. Nah, ini penting banget nih. Tadi tip skincare 4 ya, sertifikasi halal, BPOM, sesuai jenis kulit, dan cocok. Oke, keempat itu kalau ada pada produk yang ibu-ibu beli, lanjutkan. Karenanya saya tuh biasanya kalau sama customer, saya sarankan, kalau yang belum pernah memakai skincare, terus saya mesti apa dong, Mbak? Saya tuh belum pernah pakai apa-apa. Ya udah, Bu, halal ada, BPOM ada, sesuai jenis kulit, sama cocok. Maka mulailah produk yang paling murah. Coba. Kalau yang dari paling murah udah cocok, enak, aman, kantong, ya enggak? Nah, gitu. Jadi nggak perlu mahal, nggak perlu produk dari Korea, dari mana gitu ya. Nggak usah latah gitu ya, ikut produk yang lagi rame, Korea apa-apa, nggak usah. Udah produk lokal aja. Kalau produk lokal itu, produsen kan memproduksi, biasanya mereka melakukan riset gitu kan. Nah, karena mereka orang Indonesia gitu ya, ngerti banget kan jenis-jenis kulit orang Indonesia gitu. Nah, jadi itu ya 4. Jadi monggo, misalnya di sini ada yang belum pernah menggunakan skincare, baru mau mulai beli, silahkan dicari aja tuh yang ada halal, yang ada BPOM, sesuai jenis kulit. Jadi tadi dikenali ya jenis kulitnya apa, kemudian tadi cocok. Nah, cocok di sini mau nggak mau kita harus coba. Jadi memang harus beli gitu ya, makanya cari aja yang murah. Kalau misalnya nggak cocok, kan nggak eman-eman gitu ya. Nggak, karena kalau udah nggak cocok, jangan diterusin. Terus dikemanain? Ya udah, kasih aja teman tetangga gitu ya. Nah, kalau yang ternyata cocok, dari yang harganya murah, kan enak, alhamdulillah gitu ya. Oke, nah ini critical point halal haram pada kosmetik. Ibu-ibu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 bahan-bahan yang jika ada pada kosmetika ibu-ibu, perhatikan halalnya, sertifikat halalnya. Kenapa ibu-ibu? Jadi ini saya dapat dari Dr. Nanung yang di UGM ya, Direktur Halalnya UGM. Jadi kata Dr. Nanung, ini critical point pada kosmetik. Jadi kalau misalnya di kosmetik ibu-ibu ada 7 senyawa ini harus benar-benar diyakinkan kehalalannya. Karena apa? Kalau tidak halal, ke-7 ini ya, senyawa ini itu paling murah dan paling mudah didapatkannya dari biasanya babi. Nah, biasanya paling murah dan paling mudah mereka mendapatkan ini nih, ke-7 ini itu dari babi. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita beli sabun, ada gliserinnya, harus ya, harus benar-benar halal. Kalau ragu-ragu, mending tinggalin aja, cari merek lain. Ya. Nanti cek aja sabun wajahnya ibu-ibu, ya, ada biasanya gliserin. Gliserin ini dia pelembut. Jadi memang recommended kalau ibu-ibu mau beli sabun wajah, cari yang ada gliserinnya. Karena apa? Ketika kita mencuci wajah, ya, proses penyabunan itu akan bikin kulit jadi kering. Benar nggak? Ibu-ibu kalau habis cuci muka keset kan ya wajahnya kan? Itu karena adanya proses penyabunan. Jadi sabun itu akan menghilangkan kelembaban alami kulit, minyak di kulit. Nah, gliserin itu biasanya dimasukkan ke dalam sabun agar apa? Agar tadi ketika habis cuci wajah tidak keset, tidak kering. Oke, itu tadi ya tips memilih skincare halal, BPOM sesuai jenis kulit dan cocok. Oke, nah ini tadi. Nah ini diperhatikan nanti ya, lihat produk masing-masing di rumah nanti. Nih ada 7 unsur ini enggak? Kalau ada pastikan kehalalannya ya, hati-hati.
Oke, lanjut tadi Mbak yang ini. Oke, nah ini langkah-langkah perawatan wajah. Jadi ibu-ibu itu nggak perlu merasa ribet gitu ya untuk tampil glowing. Nah, ini cukup rajin melakukan ini aja. Jadi perawatan wajah itu ada harian, ada bulanan. Wah, gitu ya. Ada harian, ada bulanan. Yang pertama itu ya, bersihkan wajah, terutama bagi yang wajahnya berminyak. Wajahnya berminyak itu nggak ngapa-ngapain aja kadang berminyak, bener nggak? Bangun tidur aja berminyak. Saya juga berminyak. Nah, bersihkan wajah, ya aktivitas hariannya, ya. Kita mulai misalnya dari bangun tidur ya. Oke, bangun tidur biasanya langsung berminyak tuh. Nah, cuci wajah, ya. Langsung, saya biasa kalau bangun tidur langsung pakai facial wash, ya. Kemudian kalau pagi saya jarang pakai toner. Kan buru-buru mau sholat subuh ya. Saya kalau pagi jarang pakai toner. Saya habis subuh itu bangun gitu mau sholat subuh ya, sebelum subuh itu langsung cuci wajah pakai sabun ya. Kemudian saya langsung pakai sunscreen. Nah, ini kan tadi bersihkan wajah, kemudian gunakan toner ya. Toner mana ya? Oh, saya nggak punya toner. Jadi toner itu penyegar. Kalau ibu-ibu lihat di minimarket, cari aja penyegar atau toner, ya. Ditepuk-tepuk. Oh ya, ibu-ibu kalau membersihkan wajah, ya. Nah ini tips membersihkan wajah di pagi hari. Beli sabun wajah sesuai jenis kulit. Cara membersihkannya dengan cara rotasi ke atas. Jangan mentang-mentang kepengen bersih gitu ya. Cuci wajahnya, cek gini. Gitu. Nah, gini gitu, semangat, kan biar bersih gitu ya. Jangan Ibu, nanti wajahnya turun. Nah, turun. Jadi pakai perasaan ya. Nih seperti gambar, pakai 3 jari atau 2 jari. Nah, jadi taruh di tangan itu sabunnya. Kalau sabunnya cair, taruh di tangan kasih air. Atau kalau sabunnya agak berkrimi gitu, taruh di 5 titik. Di dagu, di hidung, 2 pipi, di dahi. Oke, kasih air tangannya, kemudian dirotasi ke atas. Nih, dari sini ya, dari dagu, rotasi ke atas. Ke hidung, gini ya, ke hidung, kemudian ke pangkal hidung, kemudian ke dahi. Area mata tidak boleh kena sabun, ya. Area mata tidak boleh, jadi dilewatin, oke? Gini ya, rotasi hidung, nah, kemudian dahi, kemudian turun ke bawah. Lagi, ya, hidung, dahi, turun ke bawah, oke? Itu cara penggunaan facial wash. Area mata nggak boleh. Kalau untuk pembersihan area mata, gunakan pembersih khusus area mata. Kalau di minimarket, cari aja yang namanya eye makeup remover. Nah, itu. Jadi jangan pakai sabun. Kalau nggak ada eye makeup remover di rumah, gunakan minyak zaitun, oke? Gunakan minyak zaitun. Jadi caranya, ambil kapas, teteskan minyak zaitun di kapas ya. Saya buka aja deh. Nah, teteskan minyak zaitun di kapas, kemudian usap kelopak mata kita dengan lembut ke arah luar. Nah, ke arah sini. Pelan-pelan. Misal ada yang pakai celak tahu ya? Nah, di sini. Kemudian misalnya di bawah mata diginiin ya, pelan-pelan. Karena apa? Palpebra atau kelopak mata kita, ini kulit paling tipis pada tubuh kita. Jadi perawatannya harus hati-hati. Ibu-ibu kalau gatal matanya, kelilipan atau apalah gitu ya, Bu, jangan dikucek-kucek dengan semangat 45, Bu. Gitu. Pokoknya jangan gitu, Bu. Ini kulit kelopak mata kita, palpebra itu tuh paling tipis, Bu. Kalau Ibu sering ngucek-ngucek gitu, nanti keriput. Ini paling gampang keriput. Nah, kalau udah keriput, itu nggak bisa, Bu, pakai krim mata, apalah-apalah tuh nggak bisa. Bisanya dengan operasi plastik, ya Allah. Operasi plastik buat kelopak mata aja gitu ya. Nah, daripada udah makanya dijaga matanya ya. Jangan pakai sabun, pakai minyak zaitun aja, bersihnya pakai kapas lembut gitu ya. Oke. Nah, setelah membersihkan wajah, gunakan toner. Nah, toner itu caranya diteteskan di kapas ya. Teteskan kemudian ditepuk-tepuk ke wajah. Toner tuh biasanya kebanyakan bentuknya cair banget ya. Nah, tepuk-tepuk ke wajah. Ya, tepuk-tepuk ke wajah. Nah, gini. Toner itu fungsinya sebagai penenang, sedatif, dan juga menutup pori-pori
sementara ketika kita habis cuci wajah tadi. Oke, nah setelah menggunakan toner, lanjut bawah, gunakan pelembab. Oke, pelembabnya apa saja, monggo tadi ya. Pokoknya terserah mereknya apa, yang penting halal, ada BPOM, sesuai jenis kulit dan cocok. Kenapa harus sesuai jenis kulit? Oke, jadi yang namanya skincare, kosmetik, itu bentukannya macam-macam ya. Ada yang pelarutnya air, ada yang pelarutnya minyak. Dan itu diproduksi, itu berbeda-beda Bu, tergantung jenis kulit. Untuk jenis kulit berminyak, itu biasanya produsen akan membuat produk yang pelarutnya air. Sedangkan untuk jenis kulit kering dan jenis kulit normal, produsen biasanya akan menggunakan minyak sebagai pelarut skincare-nya. Jadi kebayang kalau ibu-ibu kulit wajahnya berminyak, ya kan? Kan udah berminyak. Terus ibu beli produk untuk jenis kulit kering dan normal. Pelarutnya minyak kan? Kebayang nggak Bu? Ibu berminyak, kemudian ibu pakai skincare untuk kulit kering. Bahan pelarutnya minyak. Gimana Bu? Tambah berminyak. Ya, malah tambah berminyak, ujung-ujungnya nanti jadi jerawat malah. Oke, jadi gitu ya, kenapa penting harus sesuai jenis kulit ya. Nah ini, cara memakai pelembab sama. Taruh di 5 titik, di dagu, di hidung, di 2 pipi, di dahi. Kemudian olesnya merata ya. Batasnya itu kalau di mata, ibu-ibu coba pegang nih, bawah mata ada tulang matanya ya Bu ya. Nih tulang mata. Nah, ibu pakainya di situ. Jangan sampai dekat kelopak mata. Kalau untuk krim mata itu beda lagi ya Bu, jangan kena. Jadi ini batasnya tuh ini tulang mata ini. Oke, dioleskan merata ke seluruh wajah ya. Biasanya sih horizontal jadi gini. Nah, oke, nah itu pelembab. Oke, jadi gitu ya, harus sesuai jenis kulit. Kalau salah nanti malah jadi bikin jerawatan gitu. Oke, nah kemudian setelah pelembab, jadi tadi cuci wajah pakai sabun, kemudian pakai toner, kemudian pakai pelembab. Yang keempat nih, kuncinya. Ya. Kita gunakan sunscreen. Ya. Kalau saya bilang kalau nulis status tuh sunscreen adalah kunci anti-aging. Ibu-ibu beli krim yang katanya ada anti-agingnya dari Korea gitu, jutaan harganya. Tapi kalau ibu abai dalam memakai sunscreen, percuma. Karena apa? Sunscreen itu, UVA itu, ya yang tadi kita omongin di awal, UVA adalah penyumbang penuaan dini terbesar pada kulit kita. Tuh, ibu-ibu jadi nggak usah ngomongin anti-aging dulu. Kalau memakai sunscreen-nya aja nggak beres gitu ya. Jadi kenapa kita penting menggunakan sunscreen? Karena tadi, UVA itu penyumbang penuaan dini paling besar. Jadi kalau ibu-ibu mau awet muda, istiqomahkan menggunakan sunscreen. Kapan menggunakannya? Pagi-pagi sebelum memulai aktivitas. Saya kalau habis subuh, sholat subuh, tadi kan saya ceritain ya, sebelum sholat subuh, bangun tidur saya udah pakai sabun wajah. Kemudian saya langsung pakai pelembab dan sunscreen, Bu. UVA itu muncul sejak matahari terbit. Jadi kalau di Jogja sekarang matahari terbit jam berapa? Itu UVA udah muncul. UVB malah lebih siang. UVB itu kalau di Jogja jam 8-an deh, jam 8 setengah 9. Tapi kalau UVA, itu kalau matahari udah muncul tuh udah ada. Jadi kalau ditanya kapan mulai pakai sunscreen, kalau saya habis sholat subuh udah pakai. Karena apa? Selain saya melindungi wajah, karena saya jogging tiap hari, Bu. Kalau mau tahu, saya jogging tiap hari. Jam 5:30 udah jogging. Nah, itu matahari udah muncul kan, jadi saya udah aman pakai sunscreen. Yang kedua, selain UVA yang menyebabkan wajah kita flek, suka flek-flek gitu, ya. Yang menyebabkan wajah flek salah satunya selain UVA adalah api kompor. Nah, api kompor, Bu. Api kompor itu salah satu penyebab kulit ya flek. Nah, jadi kalau ibu-ibu aktivitas paginya adalah membuat sarapan, nah, coba dipakai sunscreen-nya sebelum membuat sarapan. Jadi ada salah seorang ustazah lah gitu ya, sering ketemu saya gitu. Saya melihat perubahan wajahnya. Wajahnya terlihat lebih kusam, pori-pori semakin besar kelihatan.
Saya diem aja, kan nggak mungkin saya komen. Ustazah kok wajahnya kusam, aduh nanti jadi insecure kan. Nah, kodarullahnya saya nggak nanya, beliau curhat gitu. Bu Mila ini kenapa ya wajah saya kok jadi gini gitu. Kusamnya kelihatan banget. Kusam, pori-pori juga jadi kelihatan membesar. Terus saya tanya, Ubi kan kalau saya lihat rajin masak ya, pagi-pagi itu udah masak sarapan, masak besar buat keluarga. Iya, lanjut piye gitu. Umi kalau masak pagi itu pakai sunscreen nggak? Lah, kenapa pakai sunscreen gitu kan? Terus saya bilang, Umi, api kompor itu salah satu penyebab kulit kita flek dan kulit kita kusam. Lah, jadi saya harus pakai sunscreen masak. Lah, gimana? Itu faktanya. Ya Allah, katanya. Terus akhirnya beliau, kalau Umi mau berubah wajahnya jadi nggak kusam gitu, coba deh. Beneran, saya bilang. Soalnya Umi kalau masak, kalau cuma masak ceplok telur aja 1 biji gitu ya, kan cuma nggak ada 1 menit kali ya ceplok telur, oke lah gitu. Tapi beliau kalau masak tuh pagi-pagi, habis subuh tuh udah yang masak besar gitu. Lama kan depan kompor. Begitu ya. Akhirnya beliau naruh sunscreen-nya di dapur. Jadi ini bilang ke keluarganya, pokoknya nggak boleh ada yang mindahin sunscreen ini dari dapur. Biar Umi inget terus, kalau mau masak harus pakai sunscreen, kata Bu Mila. Nah, akhirnya beliau pakai sunscreen. Dan setelah berapa lama, iya, kelihatan bedanya. Bu Mila, iya ya, bener ya, nggak kusam lagi. Oke, jadi sunscreen adalah kunci anti-aging. Jadi teman-teman, kalau yang merasa mager, aduh saya tuh nggak telaten Bu Mila. Banyak yang gitu tuh, saya tuh nggak telaten Bu Mila pakai ABCD gitu. Oke Bu, nggak apa-apa, tapi kalau saran saya satu aja deh Bu, satu aja deh Bu, sunscreen aja Bu. Dan ini, sunscreen ini, pemakaiannya harus diulang ya Bu Mila. 5 menit lagi nggih, Bu. Oke, siap. Sunscreen ini soalnya penting nih sunscreen. Sunscreen ini pemakaiannya harus diulang 2-3 jam sekali. Waduh, saya kalau ngisi begini nih di ibu-ibu pada protes. Hah? Ya Allah, pakai sekali aja perlu niat besar gitu. Ini harus diulang 2-3 jam sekali. Karena sunscreen larut oleh air. Jadi kalau saya habis sholat subuh udah pakai sunscreen, karena saya bikin sarapan kemudian jogging, setelah itu nginem lagi, lanjut nginem ya, kemudian mandi, sholat duha, selesai sholat duha saya pakai lagi. Nah nanti zuhur, sholat zuhur kan wudhu, saya pakai lagi. Asar, pakai lagi. Jadi amannya kita nggak pakai sunscreen itu kalau di Jogja sekitar jam 5 sore, oke lah itu nggak apa-apa. Loh kan nggak kemana-mana ya Bu Mila, di rumah aja, apalagi daring gini. Jangan salah, kalau rumah ibu-ibu tidak ada jendela, tidak ada pintu gitu ya, benar-benar tidak ada akses sinar masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau ada pintu, ada jendela, itu ada sinar masuk nggak Bu Ibu? Masuk kan ya? Nah, itu jadinya kita tetap harus, walaupun kan mendung, kelihatannya kan mendung, gelap ya. Jangan salah, awan yang mendung, itu UVA itu tetap masuk. Nah, jadi gitu. Ini saya kalau jelasin ini tuh suka pada ibu-ibu suka pada aduh ngebayangin pakai sunscreen harus diulang 2-3 jam sekali. Tapi ya monggo aja kalau misalnya merasa aduh ribet gitu. Aduh mager ya nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan fakta yang ada tentang UVA dan sunscreen. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ingin terlihat glowing, ingin terlihat awet muda, udah misalnya orang yang nggak telaten, udah deh buy dulu aja tuh sama anti-aging yang dari mana-mana yang jutaan Bu. Istiqomahkan dulu aja menggunakan sunscreen, beneran, asli ya. Saya itu nggak pernah pakai yang aneh-aneh Bu, ya. Saya cuma pakai sunscreen aja yang rajin, sama olahraga. Nah itu aja ya. Oke, jadi itu ya ibu-ibu. Tadi bahwa kita tuh harus memberikan hak tubuh kita secara seimbang ya. Yaitu dengan masuk asupan nutrisi yang seimbang, kemudian kita berjemur ya, kemudian kita olahraga seminggu 3 kali 30 menit, kemudian kita melakukan perawatan ya. Perawatan wajah ini selain bentuk rasa syukur juga untuk menyenangkan hati suami, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya katanya kan salah satu harta pusaka yang paling berharga pada seseorang, salah satunya adalah wanita salihah yang menyenangkan ketika dipandang. Jadi ibu-ibu kalau misalnya nih ya,
urusan masalah perawatan, skincare, dan apapun, itu tanyakan pada suami masing-masing ya, Bu. Termasuk urusan penampilan. Ini yang saya juga nih, concern saya juga. Termasuk urusan penampilan di rumah terutama. Kalau memang suami, ibu-ibu nyaman pakai daster, saya juga, aduh, daster tuh pakaian kebesaran saya. Adem, luar biasa. Apalagi kalau bolong ya, Bu, ya, semriwing-semriwing gitu. Aduh, menyenangkan daster itu. Nah, tapi kita, ibadahnya kita kan di suami. Tanya aja suami, sayang, ya, misal manggilnya sayang. Sayang, Abi, gitu ya. Kamu berkenannya aku di rumah seperti apa? Jadi harus ditanya, jangan cuek aja. Jangan apa ya? Mungkin suami juga misal mungkin nih karena menjaga perasaan istri, sebenarnya dia kurang nyaman dengan tampilan istri, tapi dia mau ngomong nggak enak. Perempuan kan gitu ya, ngambekan. Ntar kalau saya ngomong gini, ntar dia marah lagi, ngambek. Nah, jadi sebelum suami bingung juga nyampeinnya, tanya, Abi, sayang, kamu sukanya kalau aku di rumah gimana? Kamu suka nggak kalau aku pakai daster gitu? Oh suka, beneran, iya. Oke, saya sukanya pakai daster, Ibu, terus terang di rumah. Tapi jangan mentang-mentang suami suka pakai daster, mengizinkan kita pakai daster, jangan abai juga gitu loh. Daster udah buluk ya, warnanya udah pudar, udah bolong-bolong gitu ya dipakai. Jangan atuh Ibu ya. Nah, kalau saya nih Bu, tips saya tuh suami kan LDR. Kalau suami nggak ada, ya daster kan eman-eman ya, udah pudar tapi kan masih layak pakai gitu ya. Jadi saya pakai itu kalau lagi dinas Bu, lagi ngepel apalah-apalah saya pakai tuh yang udah pudar-pudar. Tapi kalau lagi suami di rumah Bu, wah yang terbaik, daster yang masih bagus. Jadi saya simpen tuh yang bagus-bagus yang saya pakai Bu, gitu ya. Jadi gitu, jadi sekali lagi urusan masalah tampilan, sekali lagi kita harus meminta ridhonya suami. Tanyakan suami, Abi maunya seperti apa? Abi ada yang kurang nggak dari diri saya, Bi? Misal, mohon maaf, Abi mencium bau yang nggak enak nggak di Umi? Ditanyain, Bu. Karena ada, Bu, mohon maaf, ada seorang suami yang sampai menggeret apa ya? Menggeret itu nenteng istrinya dibawa ke salon. Karena istrinya tuh merasa apa ya, nggak penting gitu loh. Perawatan tubuh tuh nggak penting. Padahal, mohon maaf, istrinya bau badannya kurang nyaman. Nah, jadi gitu ya. Jadi titeni bau masing-masing ya. Kalau habis masak dasternya itu diganti langsung Bu. Jangan habis masak deket-deket suami. Ganti dulu baru deket-deket sama suami. Oke gitu ya. Oke itu tadi. Kemudian ini terakhir perawatan wajah bulanan. Jadi ada harian ada bulanan. Kalau bulanan seperti ini dibaca. Boleh tanya-tanya kalau belum ngerti. Gitu ya. Karena waktunya terbatas. Silahkan. Kalau mau Mila, langsung ke tanya jawab saja ya Bu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mana Ini nih? mungkin ada pertanyaan yang bisa sekaligus dijawab, Bu, karena pertanyaannya mirip-mirip. Oke, saya belum baca nih apa tadi. Ya, sebentar. Baik. Yang pertama dari Ibu Sri Sarwanti. Assalamualaikum. Maaf, mungkin ini saya peserta yang tertua, usia 56 tahun. Berat badan 68, tinggi 153, jadi termasuk gemuk. Tiap pekan olahraga 2 kali. Sejak kecil biasa ikut bantu di sawah sampai siang hari sehingga wajah kena panasnya sinar matahari. Dulu pernah ada banyak bintik-bintik hitam di wajah, lalu saya minum jamu tradisional. Alhamdulillah sekarang hilang. Tetapi di kulit tangan ada bintik-bintik hitam seperti daki. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu yang pertanyaan pertama, Bu. Terus nanti pertanyaan kedua, ini ada beberapa yang mirip-mirip, Bu, tentang sunscreen tadi ya, Bu. Ya, ada pertanyaan yang mirip-mirip tentang sunscreen dari Bu Dewi Nilamwati. Kalau sudah memakai pelembab yang pakai SPF-nya, apakah harus memakai sunscreen juga? Kemudian ada pertanyaan dari Umi Ahmad, kalau sebelum sunscreen apa harus cuci muka dulu? Kemudian dari Bunia Kurniasari, contoh atau merek sunscreen yang recommended apa saja, Bu? Mungkin itu dulu, Bu Mila. Yang mirip-mirip disatukan aja jawabannya. Monggo, Bu Mila. Oke, dari Bu siapa tadi yang rajin ke sawah sejak kecil ya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya bisa hilang bintik-bintik yang di wajah ya.
Kemungkinan itu freckles ya. Jadi flek karena matahari. Kemudian yang tersisa adalah bintik-bintik hitam seperti daki. Oke. Ini di daerah kulit tangan. Tangannya sebelah mana ya? Mungkin di tangan sini ya. Oke. Jadi saya bingung kalau ditanya nih seperti dakinya tuh kalau lihat mungkin bisa ya di ini ya, di diagnosa. Jadi kemungkinan Ibu kalau ke sawahnya pakai tangan panjang atau enggak, Bu? Kalau enggak, kemungkinan itu juga freckles. Jadi saya itu kemarin saya berjemur agak lama dan agak siang. Jadi kesiangan berjemurnya. 10 menit itu langsung tuh tangan saya muncul bintik-bintik freckles. Langsung ngeflek. Padahal baru 2 jam itu 2 jam, sorry. 10 menit itu langsung ya. Nah, itu. Nah, Ibu kemudian karena sejak kecil ya terbiasa ke sawah, nah, kemungkinan itu juga freckles. Nah, itu harus pakai apa? Kalau misalnya saran saya itu sebenarnya flek itu kalau memang flek ya bisa hilang dengan sendirinya ya. Tapi butuh waktu. Jadi seperti flek di wajah misalnya ada, itu sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya tapi butuh waktu. Kalau mau cepat memang bisa menggunakan krim khusus gitu ya. Kalau misalnya tidak sempat ke dokter, bisa menggunakan krim-krim pencerah yang ada di pasaran, tapi ingat, sekali lagi harus sudah sertifikasi BPOM. Mereknya apa, monggo, nanti dicari aja. Krim pencerah ya, krim untuk wajah yang mengandung pencerah atau lightening. Nah, kalau untuk daerah tangan ya, body, itu bisa juga membeli body lotion ya, body lotion yang juga mengandung whitening. Jadi ibu boleh membeli itu body lotion yang mengandung whitening, mereknya apa? Silahkan nanti dicari aja ya, banyak mereknya. Yang penting tadi sudah ada halal dan sudah ada BPOM-nya. Nah, kemudian selain menggunakan body lotion yang ada lightening-nya di tangan ya, selain wajah yang perlu sunscreen, tangan pun perlu sunscreen. Jadi kalau ibu-ibu beli ya, itu ada sunscreen untuk wajah, ada sunscreen untuk body. Kalau untuk body biasanya dia bentuknya lotion, ya, SPF-nya lebih tinggi. Kalau wajah, ya tadi ada yang nanya sunscreen tuh. Kalau wajah, SPF-nya itu cukup 24 aja. SPF 24. Karena apa? Kalau terlalu tinggi, ya, itu biasanya sunscreen-nya semakin creamy. Semakin creamy itu semakin berminyak. Nah, itu biasanya tidak enak di wajah dan jadinya komedogenik, merangsang komedo. Jadi kalau untuk wajah cukup SPF 24. Nah, kalau untuk tangan, Ibu bisa beli sunscreen yang penggunaannya untuk body. Biasanya rata-rata SPF-nya 50, lebih besar. Dan itu Ibu bisa gunakan sebelum keluar rumah, sebelum naik motor. Ya. Oke, itu ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin Ibu bisa lakukan body scrub yang tadi perawatan bulanan ya. Di perawatan bulanan tadi ada tuh peeling. Peeling itu untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah ya. Jadi kalau ibu-ibu beli di supermarket ada facial scrub atau sabun wajah yang ada bulir-bulirnya, itu tuh sebenarnya penggunaannya untuk sebulan sekali aja. Nggak boleh tiap hari. Ya, karena facial scrub itu tujuannya mengangkat sel kulit mati yang memang terbentuk setiap 27 hari sekali. Jadi kalau untuk hari-hari yang biasa aja facial wash-nya. Tapi kalau buat bulanan pakai yang facial scrub. Itu untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, kalau facial scrub untuk body ya, itu yang biasa kita sebut dengan lulur. Nah, jadi yang namanya lulur ya, itu tujuannya mengangkat sel kulit mati. Sel kulit mati ini kalau di wajah, bikin wajah jadi kusam. Jadi perawatan bulanan tadi penting juga tuh. Jadi pakai facial scrub, dibilas, kemudian ditutup dengan masker. Jadi masker itu minimal sebulan sekali untuk menutrisi. Nah, lulur itu juga idealnya sebulan sekali. Untuk apa? Mengangkat sel kulit mati di seluruh tubuh kita yang memang terbentuk tiap 27 hari sekali. Kalau di tubuh, efek dari kulit mati itu ya, itu kalau di sini bilangnya salah satu daki ya. Nah, daki itu kalau terlalu numpuk di tubuh, Bu,
ya itu bisa jadi pemicu bau badan. Nah, jadi manfaat lulur itu salah satunya mengangkat sel kulit mati sehingga ya bakteri yang ada di permukaan kulit ya itu nggak banyak makanannya sehingga nanti baunya itu nggak terlalu. Oke, itu ya Bu ya. Jadi Ibu tadi bisa gunakan sunscreen body, kemudian lotion untuk pencerah yang udah ada halal BPOM, kemudian luluran. Nah itu bisa dilakukan. Kemudian tadi sunscreen, rekomendasi sunscreen ya. Oke, Iya. sekali lagi saya mengatakan produk apapun selama ada halalnya, ada BPOM-nya sesuai jenis kulit dan cocok ya, itu bagus. Dan tidak bisa disamaratakan. Bu Wina cocok pakai yang ini, A, tapi belum tentu cocok di B. Nah, jadi gimana caranya taunya cocok? Nggak mau tadi dibeli. Jadi dibeli dulu, cobain gitu kan. Nah, jadi karena tadi kita harus coba, makanya saya sarankan beli aja yang produk lokal dan murah. Karena kalau udah murah terus cocok kan enak ya. Jadi uang belanja kita nggak terlalu habis banyak buat beli skincare. Karena tadi terutama sunscreen. Sunscreen tuh pemakaiannya paling boros. Bayangkan tadi sehari berapa kali oles tuh. Saya tuh paling boros sunscreen. Habis sholat subuh pakai, sholat duha pakai, sholat zuhur pakai, asar pakai. Makanya saya pilih sunscreen yang nggak mahal ya. Karena boros. Kemudian kalau di pelembab sudah ada tulisan SPF 24, masih perlu nggak Bu Mila pakai sunscreen? Oke, pertanyaan yang bagus. Moisturizer atau pelembab. Pada beberapa produk, itu biasanya pelembabnya itu sudah diperkaya dengan sunscreen, dan itu kelihatan di packingan. Biasanya tertulis, ya pelembab atau kita sebut dengan day cream. Jadi waktu itu dia nanya, Bu Mila beda pelembab sama day cream apa? Pelembab itu kan nama senyawanya, nama produknya moisturizer. Day cream itu tuh nama familiarnya. Jadi day cream itu isinya pelembab. Oh gitu. Nah, kalau day creamnya ada tulisan SPF 24, itu artinya pelembab plus sunscreen. Masih perlu pakai nggak sunscreen-nya? Kalau saya pribadi ya Bu, yang namanya sunscreen berdiri sendiri dengan sunscreen yang dicampur dengan pelembab, efektivitasnya itu lebih bagus sunscreen yang berdiri sendiri. Jadi saya, kalaupun misalnya saya pakai day cream, udah ada SPF 24, saya pribadi tetap pakai sunscreen. Tapi kalau misalnya ibu-ibu nggak mau pakai pun nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi tetap menggunakan sunscreen untuk perlindungan maksimal gitu. Tapi kalau nggak mau ribet ya nggak apa-apa, sudah cukup gitu. Cuman tadi makainya harus rata ya, nggak boleh bolong-bolong. Jadi harus benar-benar rata. Berarti nanti kalau habis sholat zuhur, misalnya ibu pakai day cream, ada SPF 24-nya. Berarti nanti ketika selesai sholat zuhur, dipakai lagi ya Bu ya, day cream-nya itu yang ada SPF-nya gitu. Nah makanya saya kenapa, padahal sebenarnya day cream itu cukup dipakai sekali Bu, di pagi hari. Nah makanya kenapa saya jadinya 2, day cream ada SPF-nya sama sunscreen yang berdiri sendiri. Karena nanti ketika siang habis sholat zuhur, yang saya pakai sunscreen-nya aja, day cream-nya nggak usah. Cukup sekali kalau day cream itu ya. Gitu ya Ibu ya. Oke. Ada lagi nggak tadi ya, kan kelewat. Apalagi Mbak? Bu, sebelum memakai sunscreen, apakah harus menggunakan facial wash dulu? Oh, oke. Kalau sebelum menggunakan sunscreen, saran saya ya, cuci wajah dulu, karena apa? Kalau bangun tidur apalagi ya, wajah berminyak. Kemudian malam itu, malam-malam kan kita pakai night cream, pakai krim malam. Nah itu harus dihapus dulu. Jadi pagi tuh harus cuci wajah dulu. Karena apa? Tujuannya membuang kotoran-kotoran yang menyumbat pori. Sehingga pemakaian day cream dan sunscreen-nya lebih efektif, lebih mudah diserap oleh kulit gitu. Jadi saran saya tetap harus cuci wajah juga gitu. Oke, ada lagi ya? Apalagi? Ya, sebentar, Bu. Saya minum dulu ya. Kemudian, ini ada pertanyaan yang mirip, Bu, tentang apa? Perawatan kulit remaja ini, Bu. Ya. Ada yang bertanya, ada putrinya yang berusia 12 tahun, kemudian ada bunda juga yang bertanya, putranya yang berjerawat, usia remaja, putra. Monggo Bu Mila, untuk perawatan perawatan remaja, perawatan diri remaja. Oke, perawatan remaja.
perawatan remaja itu memang usia remaja itu usia perubahan hormonal, sehingga banyak sekali masalah-masalah yang timbul jika anak-anak tidak dibekali dengan perawatan tubuh. Saya sebenarnya senang banget kalau ngisi anak-anak remaja. Yang sudah sering saya isi itu asrama LHI. Anak-anak LHI itu setiap tahun pasti dapat materi saya tentang perawatan tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian yang sudah juga itu yang di Prambanan itu Baitus Salam, itu saya juga sudah ke sana. Kemudian kalau di kampus itu paling sering itu ya Stikes Global. Stikes Global itu setahun 2 kali saya ngisi. Karena bukan apa-apa ibu-ibu ya. Kalau tidak dibekali dengan ilmu perawatan tubuh, ya mohon maaf, kalau masalah yang timbul pada anak-anak pondok itu kutu rambut, Masya Allah. Aduh, ini jadi momok sekali nih kalau di pesantren, di asrama. Dan itu tidak hanya pada anak-anak level SMP, SMA. Ibu-ibu kalau tahu ya, itu anak-anak mahasiswi ya, yang udah mahasiswi loh, itu ada yang kutuan. Nah, coba. Nah, makanya ini edukasi sangat penting. Oke, sekarang karena membahas wajah, kita bahas wajah ya. Ketika remaja, perubahan hormon ya, perubahan sistem hormon itu mengakibatkan tadi mulai terbentuk tuh ya. Biasanya kalau usia remaja wajahnya itu jenis kulitnya berminyak. Nggak hanya laki-laki tapi juga perempuan gitu ya, semua sama masalahnya. Kemudian kalau misalnya tidak diajarkan merawat ya, nanti wajahnya jadi jerawatan. Nah, saya kalau ngisi di asrama itu malah yang paling sering nanya itu santri putra. Santri putra itu semangat banget nanyanya. Karena mungkin kalau anak cewek gitu ya, tema-tema kecantikan kan udah biasa. Jadi mereka tuh udah nalurinya mungkin googling-googling, kemudian mereka follow Instagram beauty blogger-blogger gitu. Jadi palingnya udah ngerti kan sedikit. Tapi kalau cowok kan bukan dunianya gitu ya kecantikan. Jadi bener-bener blank. Ketika saya ngisi, mereka senang banget tuh. Wih, senang banget. Itu sampai selesai acara tuh saya dikejar-kejar. Curhat gitu, tante-tante gitu. Tante, nanya dong Tan gitu. Nggak taunya dia sibakan tuh poninya. Pas disibakan, ya Allah ini jerawatnya banyak di dahi. Terus saya bilang, sayang kamu kenapa diponiin gitu? Malu Tan, ini jerawatnya. Saya bilang justru kalau kamu poninya digituin, itu malah jerawatnya makin banyak karena itu keringetan pasti. Terus rambut nanti kalau kamu jarang keramasan kotor, itu tambah parah. Oke, nah jadi sama untuk remaja adalah yang paling utama mengajarkan mereka untuk mencuci wajah. Ya, mencuci wajah pagi dan malam hari mau tidur. Ya. Kemudian skincare yang dibutuhkan untuk remaja sama sunscreen. Tuh sunscreen aja. Kalaupun misalnya jerawat, ibu-ibu bisa gunakan atau beli krim untuk jerawat yang ada di pasaran gitu. Banyak kok Bu, jadi ada krim-krim jerawat, misal dari Sari Ayu itu ada, dari Vanbo tuh ada, saya sebutin yang udah halal ya Bu, dari Sari Ayu itu ada obat jerawat, Vanbo juga ada, tapi obat jerawat ini, itu dia dioleskan pada jerawat-jerawat yang mateng ya, jerawat yang mateng, ngerti ya Bu, mateng tuh yang ada isinya. Kalau jerawat batu, itu enggak. Kalau jerawat batu itu memang harus di facial ya, dikeluarin. Nah, sebenarnya bisa diserap, maksudnya bisa hilang dengan sendirinya jerawat batu itu kan minyak yang berlebih, lemak yang berlebih. Tapi kalau mau cepat di facial, kalau nggak mau di facial bisa dengan krim khusus. Nah, tapi itu hanya bisa diresepkan oleh dokter. Nah, jadi kalau ibu-ibu anaknya berjerawat, ya udah yang penting mereka disuruh sabar. Kenapa? Karena biasanya tangannya gatel tuh, bener nggak? Nggak usah anak-anak, ibu-ibu kalau ada jerawat suka gini-gini nggak? Suka gatel gitu pengen dipencetin ya. Nah, itu anak-anak dipesenin untuk ketika ada jerawat didiamkan aja. Memang gatel banget ya. Didiamkan, kasih obat jerawat yang tadi itu cari aja di pasaran bebas ada. Ditotul di bagian yang jerawat matang. Itu akan mengurangi gatelnya. Jadi anak-anak tuh tidak nggak iseng. Karena apa? Kalau misalnya jerawatnya itu didiamkan, dia akan kempes sendirinya. Tapi kalau dia iseng tangannya dipencet, ya, dipencet, nanti akan infeksi. Nah, infeksi itu bisa sampai lapisan yang paling dalam dari kulit, misal endodermis.
Kalau dia cuma di permukaan epidermis, itu bekasnya jerawat paling hanya hitam gitu ya, hanya hitam. Tapi kalau si bakteri Acne vulgarisnya sampai menginfeksinya di mesodermis bahkan endodermis, ya, karena kita iseng pencet-pencetin, itu si bakterinya jadi invasi gitu ke dalam, menginfeksinya lebih dalam. Nanti setelah sembuh biasanya jadi bopeng, Bu. Jadi bopeng. Nah, makanya kasihan kalau udah bopeng tuh, tahu bopeng ya, Bu ya? Bopeng tuh bolong-bolong gitu loh, Bu. Kayak ada cerukan-cerukan di wajahnya. Nah, kalau sudah bopeng gitu agak susah tuh, Bu, nanti benerinnya. Bisa sih, tapi repot dan harus ke dokter. Nah, makanya pesen aja ke anak-anak, cukup dengan cuci wajah tiap mau tidur dan bangun tidur, kemudian pakai sunscreen yang untuk remaja, nah kemudian pakai obat jerawat itu aja. Nah, kalau untuk yang remaja sunscreen-nya, kalau yang lokal, itu recommended ada yang namanya Emina. Pernah dengar Emina? Nah, Emina itu adiknya Wardah. Jadi satu pabrik, satu adiknya Wardah. Kenapa adiknya Wardah? Karena targetnya itu sasarannya adalah memang remaja. Harganya pun lebih murah. Jadi bahan kandungannya juga disesuaikan untuk remaja. Ya, Emina ya, Bu. Kalau mau beli sunscreen buat remaja Emina, ya, atau Safi. Nah, kalau Safi ini saya sebutin yang udah halal aja ya. Safi ini dia produk Malaysia. Tapi Safi belum ada sunscreen-nya. Safi itu hanya ada day cream. Tapi day cream-nya udah ada SPF. Cuma saran saya nggak usah lah. Kalau buat anak-anak 12 tahun itu sunscreen aja. Sunscreen aja. Ya. Sama tadi ya, sabun wajah. Emina tuh ada. Sabun wajahnya ada. Sunscreen-nya ada. Maaf ya, saya bukannya iklanin Emina. Saya bukan brand ambassador Emina, tapi saya hanya merekomendasikan yang ada di pasaran yang sudah halal dan ada BPOM-nya. Itu ya Bu ya untuk anak remaja, jadi yang penting itu, dan jangan lupa mereka kalau bisa kurangi makanan-makanan yang sifatnya junk food ya. Jadi air putih, sayur dan buah. Junk food kalau bisa dikurangi. Kemudian jangan begadang. Karena begadang itu pemicu jerawat. Ya, kemudian spray nih berpengaruh loh. Spray juga rajin dicuci, jangan sebulan sekali baru dicuci. Spray itu yang kotor itu bisa jadi pemicu jerawat, ya. Oke, kemudian apa lagi? Udah itu aja. Air putih, olahraga, nah itu simple. Oke. Apa lagi ya tadi? Pakai masker. Karena waktunya terbatas, nanti yang belum dijawab Bu Mila berkenan untuk menjawab via WA grup ya, Bu. Oke, boleh. Nanti, oh ya, ada di grup Salima ya. Oh, di situ aja, nggak apa-apa. Iya, oke. Baik, mohon maaf ibu-ibu semuanya, mungkin belum semua pertanyaan bisa dijawab langsung oleh Bu Mila. Tapi nanti insya Allah Bu Mila akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab via WA grup webinar. Bagi yang ingin join, silakan sudah saya cantumkan linknya di chat room. Silakan ibu-ibu bergabung di sana. Nanti pertanyaan yang belum dijawab akan langsung dijawab oleh Bu Mila. Baik, mungkin sekian saja saya akhiri untuk sore hari ini. Ada door prize-nya, Mbak? Katanya ada door prize. Bukannya ada door prize ya? Iya, nanti diumumkan MC, Bu. Oh, iya. Saya katanya disuruh ngasih pertanyaan, tapi ya Bu Mila, monggo silahkan menyampaikan satu pertanyaan nanti dijawab oleh peserta via WA grup saja, Bu. Monggo. Oh, oke. Pertanyaannya adalah apa nama pigmen warna pada kulit kita? Nah, itu aja, gampang kan? Pigmen warna pada tubuh kita. Karena nggak cuma di kulit, tapi di rambut. Baik, saya ulangi ya Bu, apa nama pigmen pada warna kulit kita ya Bu? Ya, itu gampang. Baik, ibu-ibu semuanya, silahkan dijawab di WA grup. Nanti akan mendapatkan satu buah door prize dari panitia yang jawabannya benar. Jadi nanti di WA grup selain Bu Mila akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Nanti ibu-ibu juga diperkenankan untuk menjawab pertanyaan Bu Mila, karena satu peserta yang beruntung akan mendapatkan door prize dari panitia.
Baik, untuk materi pada sore hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sudah di warning sama panitia ini sudah mendekati waktu maghrib. Jadi mohon maaf apabila dalam memandu acara kali ini banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada MC Bu Retna, saya persilahkan. Mbak Retna masih unmute. Maaf, nggak ternyata ya. Jazakumullah khair kepada Ibu Mila yang telah luar biasa ya, Bu ya, sudah memberikan materi yang Masya Allah sekali gitu ya kepada kita semuanya pada sore hari ini, sampai tidak terasa waktu berlalu sangat cepat gitu ya. Baik, untuk acara hari ini, untuk webinar seri pertama, alhamdulillah sudah selesai rangkaian acara kita. Kemudian untuk door prize, insya Allah nanti akan ada 3 door prize yang kami berikan, dan terima kasih banyak kepada atas supportnya dari Salon Omah Mila dan juga dari Gria Aroyan yang sudah memberikan door prize pada hari ini. Terima kasih Mbak Mila. Ya, sama-sama. Door prize-nya treatment di Omah Mila gratis. Ya, Masya Allah. Jadi nanti akan ada 2 door prize dari Omah Mila dan juga 1 dari Gria Aeroyan. Untuk peserta yang mendapatkan door prize pertama yaitu Ibu Sri Sarwanti, kemudian yang kedua Ibu Ana, kemudian yang ketiga nanti akan kami pilih dari penjawab yang paling cepat dan benar di grup WA kami gitu ya. Kepada Ibu Sri Sarwanti dan Ibu Ana mungkin nanti bisa menghubungi saya untuk pengambilan door prize-nya. Oke, mungkin untuk acara sore hari ini kita cukupkan ini dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan dengan seri berbeda lagi, yaitu seri kesehatan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada semua peserta yang hari ini sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dari saya mohon maaf, mohon diikhlaskan jika banyak khilaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Salam Indonesia Glory. Okay. Pada peserta silakan untuk live dari room Zoom. Mohon maaf, ternyata ini kita belum foto, nggih, Bunia. Alhamdulillah ini masih peserta masih semua masih ada. Mohon waktu sebentar untuk diambil fotonya, nggih, Bunia. Kameranya diaktifkan dulu sebentar. Ya, kameranya semuanya mohon diaktifkan. Bunia? Ya. Ya. Oke, silahkan dibuka dulu kameranya. Buka dulu kameranya. Ya. Masih ada yang belum ya? Kita tunggu sebentar. Nah, yang belum mana kameranya diaktifkan? Oke. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, ada 2 halaman. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Nia. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih semuanya. Silahkan ibu-ibu, kakak-kakak untuk live dari Zoom room. Makasih Mbak Mila. Ya.